Ada 5 perbedaan trekking dan hiking beserta manfaatnya. Di kalangan pecinta alam, kegiatan trekking dan hiking mulai naik popularitasnya belakangan ini. Hal ini tentunya karena kedua kegiatan tersebut melibatkan berjalan-jalan di alam terbuka. Meski mirip, keduanya ternyata sangat berbeda. Di materi ini, saya ingin mengajak sahabat alam mengetahui perbedaan trekking dan hiking beserta manfaatnya. Selamat alam, kembali lagi bersama saya Ria Usman di Cape Channel. Sobat alam, ada 5 perbedaan trekking dan hiking beserta manfaatnya. Di kalangan pecinta alam atau para penggiat alam atau para penggiat kegiatan outdoor, kegiatan trekking dan hiking saat ini mulai naik popularitasnya. Hal ini tentunya karena kedua kegiatan tersebut melibatkan berjalan-jalan di alam terbuka atau di alam bebas, di hutan gunung, taman nasional, atau alam bebas lainnya. Meskipun ini mirip antara trekking dan hiking, keduanya ternyata sangat berbeda. Di video materi ini, saya ingin mengajak sahabat alam mengetahui 5 perbedaan trekking dan hiking beserta manfaatnya, supaya sahabat alam tidak salah lagi menggunakan istilahnya. Perbedaan trekking dan hiking memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga membutuhkan persiapan yang berbeda pula. Meski demikian, keduanya memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan sahabat alam. Selain perbedaan, pelajari juga manfaat dari kegiatan trekking dan hiking. Berikut ini ada 5 perbedaan trekking dan hiking. Sobat alam, yang pertama menjadi perbedaan hiking dan trekking yang paling signifikan adalah tingkat kesulitan jalurnya. Trekking melibatkan jalur dan medan yang lebih sulit, di mana penggiatnya atau para pelaku sahabat alamnya seringkali menjelajah dan membuka jalur baru. Contohnya kegiatan itu adalah di gunung, pantai, hutan, dan area alam terbuka lainnya. Penggiat trekking harus lebih siap menghadapi segala bentuk medan, sebab pada umumnya jalur baru memiliki berbagai tantangan yang sulit diprediksi. Selain itu, jarak tempuh trekking pun cenderung lebih jauh, yaitu mulai dari 50 km hingga 1000 km. Sementara itu, kegiatan hiking seringkali menggunakan jalur yang telah ditandai. Jarak tempuhnya pun lebih pendek, yaitu sekitar 30 meter sampai 100 meter. Ini membuat hiking lebih cocok untuk para penggiat alam atau sahabat alam yang masih pemula. Sedangkan trekking lebih cocok untuk sahabat-sahabat alam yang lebih memahami medan, cuaca, dan sebagainya. Dan ini sering disebut dengan mendaki gunung. Berikutnya dari perbedaan trekking dan hiking adalah durasi dari waktu. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi, tentunya membutuhkan waktu lama. Aspek membuka jalur saat trekking juga memberikan berbagai tantangan yang membutuhkan waktu untuk dapat diselesaikan. Selain itu, jalur yang panjang juga menjadi salah satu faktor penentu waktu tempuh. Pada akhirnya, kegiatan trekking dapat memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Lain halnya dengan kegiatan hiking. Kegiatan ini hanya memanfaatkan jalur yang sudah ada dan bersifat lebih santai.
hampir mirip dengan kegiatan jogging. Umumnya kegiatan hiking hanya memakan waktu beberapa jam hingga terkadang hanya sehari. Berikutnya dari perbedaan trekking dan hiking adalah peralatan. Trekking memerlukan banyak peralatan dan perlengkapan, terutama seperti tas keril yang mampu menampung setidaknya 50-60 liter barang. Selain itu, sahabat juga perlu menyiapkan peralatan seperti makanan, minuman, tenda, kompas, peta medan, sleeping bag, dan kotak pediaka, bahkan perlengkapan masak-memasak. Tak hanya itu, pesawat alam juga harus mempertimbangkan medan, aksesibilitas jalan, kondisi cuaca, serta kebutuhan fisik, bahkan mental. Pastikan untuk membawa pakaian yang sesuai dengan cuaca di lokasi tujuan. Untuk pakaian atau outfit, usahakan tertutup agar terhindar dari gigitan, serangga, dan luka gores. Sementara itu, kegiatan hiking membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang lebih sedikit. Ransel atau carrier yang sahabat alam bawa cukup memiliki kapasitas 25 sampai 50 liter. Sahabat alam cukup membawa air minum, makanan ringan, pakaian ganti, dan jangan lupa untuk menggunakan sepatu hiking, atau bisa juga sepatu seperti yang digunakan para penggiat alam seperti mereka-mereka yang melakukan trail running. Namun, jika sahabat alam pada saat hiking juga ingin berkemah atau camping, pastikan juga untuk membawa tenda atau kantong tidur atau sleeping bag, atau cukup membawa playset untuk suatu saat terjadi hujan di saat perjalanan hiking. Keempat dari perbedaan kegiatan trekking dan hiking adalah akomodasi. Perbedaan trekking dan hiking selanjutnya ada pada akomodasi. Pada saat trekking, sahabat alam cenderung harus lebih pandai menyesuaikan diri dengan medan dan cuaca. Terkadang sahabat alam harus memanfaatkan berbagai tempat berteduh lain selain tenda. Sebagai contoh, sahabat alam dapat memanfaatkan gua dibanding harus berguyur hujan di dalam tenda. Berbeda dengan kegiatan hiking yang memiliki berbagai tempat pemberhentian yang lengkap dengan fasilitas tertentu. Jalur yang ada memang sudah dibuka untuk umum, sehingga sahabat alam dapat beristirahat di berbagai pos yang tersedia. Bahkan jika harus bermalam, terdapat area khusus camping dengan keamanan yang terjamin. Yang kelima terakhir dari perbedaan trekking dan hiking adalah tujuan kegiatan. Pada akhirnya, kedua tipe kegiatan tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Kegiatan trekking lebih cocok bagi para petualang yang ingin mencari jati diri di tengah perjalanan. Pasti akan ada banyak momen untuk mengasah kemampuan dan menemukan berbagai potensi diri. Sementara itu, kegiatan hiking ada kegiatan yang cenderung lebih santai dan bersifat rekreasi, dan kegiatan ini pun cocok dilakukan bersama teman-teman maupun keluarga. Hiking adalah kegiatan tepat untuk menghabiskan quality time dan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk perkotaan atau kejenuhan sahabat alam bekerja sehari-hari. Berikut adalah manfaat dari kegiatan trekking dan hiking. Yang pertama adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Kegiatan trekking maupun hiking tentunya juga identik dengan kegiatan berjalan. Dengan berjalan, sahabat alam bisa meningkatkan fungsi jantung serta tekanan darah.
Selain itu, studi dari Center for Disease and Prevention menemukan bahwa berjalan minimal 1 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu dapat mengurangi risiko stroke hingga 50%. Yang kedua dari manfaat kegiatan trekking dan hiking adalah bisa membakar kalori. Ingin menurunkan berat badan secara optimal, trekking dan hiking adalah kegiatan yang tepat untuk membakar kalori dengan maksimal. Kegiatan hiking bisa membakar setidaknya 440 sampai 550 kalori per jam. Dalam beberapa jam saja, sahabat alam bisa membakar kalori secara berkali-kali lipat. Bayangkan jika sahabat alam melakukannya secara rutin, sahabat alam dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Bila sahabat alam yang sering mendaki gunung sampai 3 hari 2 malam, bisa sahabat alam cek di pergelangan. Biasanya akan terasa surut. Disitulah sahabat alam bisa mengecek dan membuktikan bahwa khususnya kegiatan trekking, sahabat alam bisa mengalami turun berat badan. Berikutnya yang ketiga dari manfaat kegiatan trekking dan hiking adalah meningkatkan kebugaran tubuh. Selain membakar kalori, trekking dan hiking juga dapat membantu sahabat alam mengencangkan dan membangun kekuatan otot, termasuk di bagian paha, betis, dan pinggul. Tak hanya itu saja, banyak melakukan trekking dan hiking juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan membiasakan diri melewati medan yang menantang atau curam, sahabat alam juga dapat meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Jika tubuh lebih bugar, pastinya sahabat alam tidak lagi mudah lelah dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Yang keempat dari manfaat kegiatan trekking dan hiking adalah menurunkan stres. Ya, bisa menurunkan stres. Meski terdapat beberapa perbedaan antara trekking dan hiking, keduanya adalah kegiatan yang umumnya sahabat lakukan untuk melepas stres. Jauhkan diri dari belenggu rutinitas sehari-hari dengan terjun ke alam bebas. Hal ini dapat membantu mengalihkan pikiran sahabat alam dari kekhawatiran sehari-hari dan menggantinya dengan perspektif baru yang positif. Terakhir, dari manfaat kegiatan trekking dan hiking adalah bisa meningkatkan kesehatan tulang. Jika sahabat alam melakukan kegiatan trekking atau hiking pada pagi hari, tubuh sahabat alam akan terpapar sinar matahari yang mengaktifkan vitamin D, sementara vitamin tersebut berguna untuk menyerap kalsium. Zat kalsium berperan besar dalam meningkatkan kesehatan tulang dan gigi, juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan jantung. Jadi pastikan untuk memulai kegiatan trekking dan hiking saat pagi hari. Oke sahabat alam, itulah tadi 5 perbedaan kegiatan trekking dan hiking beserta manfaatnya. Tentunya dengan materi ini, sahabat alam bisa menjadi referensi bahwa apa yang sahabat alam lakukan, mendaki gunung atau berjalan santai, trekking atau hiking, selain ada 5 perbedaan, yang terpenting adalah manfaat dari kegiatan trekking dan hiking. Semoga bermanfaat. Namun buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya Rijal Usman bersama GAP Channel. Salam kali.